Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuki materi pertama dari Diklat Pemantauan Kondisi di Reaktor Nuklir, yaitu dasar pemantauan kondisi di reaktor nuklir. Nama saya Syaiful Bahri. Kami buat modul ini dalam rangka pelatihan LMS. Sebelum kita menginjak materi dasar-dasar pemantauan kondisi di reaktor nuklir, perkenalkan, ini biodata singkat saya. Nama saya Syaiful Bahri. Saya berasal dari PT KRN atau Center for Reactor Technology and Nuclear Safety. Pendidikan saya yang pertama adalah Teknik Nuklir, UGM. Kemudian master saya di The University of Adelaide. PhD saya atau S3 saya juga saya ambil di The University of Adelaide, South Australia. Kemudian kepakaran saya salah satunya adalah pemantauan kondisi di research reactor atau pemantauan kondisi di reaktor research. Sejak tahun 2004 kami tekuni hal ini. Kemudian juga pemantauan kondisi untuk sistem instrumentasi, untuk power quality, dan nuclear power plant. Baiklah, kita mulai menginjak pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Sebagai pendahuluan, latar belakang pentingnya atau dibutuhkannya sebuah pemantauan kondisi. Kita tahu bahwa reaktor nuklir terdiri dari struktur, sistem, dan komponen yang sangat kompleks. Dan kita juga punya 3 riset reaktor di Indonesia, seperti di Batan Serpong, kemudian di Bandung, dan satu lagi di Yogyakarta. Seiring dengan berjalannya waktu serta pengoperasian dari reaktor ini, maka reaktor nuklir ini sangat terpengaruh oleh kondisi suhu, tekanan, faktor kimia, dan radiasi. Inilah hal-hal yang mengakibatkan penuaan di reaktor. Dan penuaan inilah yang mengakibatkan munculnya degradasi berupa penurunan karakteristik dari struktur, sistem maupun komponen di reaktor tersebut. Kemudian juga berakibat pada degradasi keselamatan yang bisa mengakibatkan penurunan kinerja dari operasi maupun penurunan kinerja untuk utilisasi reaktor itu sendiri. Mengingat hal ini, maka kita membutuhkan pemantauan kondisi untuk memastikan bahwa penuaan ataupun degradasi yang terjadi di reaktor nuklir atau di riset reaktor yang kita punya tidak berakibat pada keselamatan, tidak berakibat pada penurunan operasi, dan tidak berakibat pada penurunan utilisasi dari reaktor ini. Selanjutnya masih terkait dengan pendahuluan dari pentingnya pemantauan kondisi atau dasar-dasar pemantauan kondisi di reaktor nuklir. Ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh dengan pemantauan kondisi ini. Yang pertama adalah menghindari kegagalan tak terprediksi dan unnecessary shutdown, begitu ya. Jadi penting ini bagi kita untuk menghindari kegagalan sebuah komponen ataupun shutdown dari reaktor ini tanpa kita rencanakan. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan keselamatan operasi dari reaktor research. Yang ketiga, tentunya dengan keselamatan yang semakin meningkat dan kita mampu menghindari kegagalan tak terprediksi atau rusaknya sebuah struktur, alat, ataupun komponen di situ tanpa kita ketahui atau tanpa kita rencanakan, maka kita bisa mengurangi biaya pemeliharaan. Dan di akhir tentunya kita bisa secara akurat memprediksi kapan waktu pemeliharaan dibutuhkan dengan pemantauan kondisi atau pemantauan unjuk kerja atau kinerja sebuah sistem, struktur, maupun komponen di reaktor nuklir. Dengan kata lain, bahwa manfaat dari pemantauan kondisi, kita bisa meningkatkan kendali kita terhadap risiko yang mungkin timbul di reaktor nuklir. Yang kedua juga kita bisa memprediksi investasi pemeliharaan kita dengan baik dan juga kita bisa saving cost di sini untuk menghindari pemeliharaan yang tidak kita rencanakan di masa yang akan datang.
Baik Bapak Ibu, jadi dengan kita mengetahui manfaat, mengetahui pentingnya pemantauan kondisi, maka di bagian awal pendahuluan ini, mari kita lihat bahwa tujuan pembelajaran kita, kompetensi dasar yang ingin kita peroleh, bagaimana kita sebagai peserta didik, Bapak Ibu sebagai peserta didik, bisa menjelaskan nanti konsep pemantauan kondisi di reaktor nuklir. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu mengetahui bagaimana menjelaskan konsep pemantauan kondisi, maka indikator keberhasilan dari bagian pendahuluan ini atau bagian pengantar ini, yang pertama Bapak Ibu nanti bisa menyebutkan pengertian dan prinsip pemantauan kondisi, kemudian yang kedua menjelaskan jenis-jenis strategi pemantauan kondisi yang ada di reaktor nuklir, dan yang ketiga adalah menjelaskan tipe pemantauan yang ke depan nanti bisa diimplementasikan di reaktor nuklir, baik itu reaktor riset maupun di reaktor pembangkit daya. Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke pengertian dan prinsip dari pemantauan kondisi di reaktor nuklir, kami jelaskan sedikit mengenai pokok bahasan yang akan kami sampaikan di bagian ini. Yang pertama tadi kita sudah jelaskan sedikit mengenai pendahuluan, apa itu pentingnya pemantauan kondisi, dan bagaimana pemantauan kondisi itu bermanfaat nanti untuk operasi dan keselamatan serta utilisasi reaktor nuklir. Selanjutnya, bagian bab kedua, kita akan menginjak pengertian dan prinsip pemantauan kondisi. Bab 2 ini akan kami sampaikan di slide selanjutnya. Selanjutnya, bab 2 juga kita akan sampaikan strategi pemantauan kondisi seperti apa. Dan bab 3 nanti tipe-tipe pemantauan kondisi, serta bab 4 nanti akan ditutup dengan kesimpulan. Baik Bapak Ibu, kita menginjak ke bab 2 sekarang, yaitu pengertian dan prinsip pemantauan kondisi. Bagian ini sangat penting, jadi mohon Bapak Ibu bisa menyimak dengan seksama, dan Bapak Ibu nanti bisa mengulang-ulang lagi melalui video ini. Jika dirasa satu atau lain hal, Bapak Ibu kurang paham atau terlewatkan. Selanjutnya adalah pengertian pemantauan kondisi. Pada prinsipnya, pengertian pemantauan kondisi ini adalah inspeksi atau observasi, baik itu yang dilakukan secara online atau offline. Artinya secara online, Bapak Ibu bisa menggunakan tool, alat, atau suatu sistem pengukuran yang bisa mengakses langsung data tertentu atau kondisi tertentu dari sistem, struktur maupun komponen di reaktor. Atau metode kedua yaitu offline. Artinya Bapak Ibu di suatu saat mengukur dengan sebuah alat, kemudian membawa data tersebut, membawa data yang di-record dengan alat tersebut dan dibaca di lain waktu atau di lain tempat, tanpa terhubung dengan objek yang Bapak Ibu ukur secara langsung. Dan tujuan dari inspeksi atau observasi, baik yang dilakukan secara online atau offline ini, adalah untuk pemeliharaan atau untuk memelihara sistem, struktur maupun komponen di reaktor itu dengan cara menganalisa data atau komponen atau sistem yang terukur tadi. Pertama, dengan mengamati tanda-tanda munculnya degradasi, tanda-tanda munculnya penurunan karakteristik dari sistem, struktur maupun komponen. Kemudian dengan mengamati tanda-tanda itu, kita berusaha selanjutnya mendiagnosa, melihat sebenarnya dengan tanda-tanda itu apakah jenis kerusakan yang diakibatkan, apakah jenis kerusakan yang terjadi dengan tanda-tanda yang kita amati melalui degradasi itu, dan seterusnya memprediksi operasi maupun ekonomi, nilai ekonomi ke depannya, sehingga kita tetap bisa memanfaatkan, memelihara struktur maupun sistem komponen ini sejauh yang kita inginkan untuk keselamatan maupun untuk operasi reaktor. Baik Bapak Ibu,
kami berikan ilustrasi sedikit mengenai pengertian pemantauan kondisi ini, bagaimana seorang pasien pada saat mereka masuk ke sebuah rumah sakit, kemudian ditemui oleh seorang dokter, pasien ini tidak tahu apa sebenarnya penyakitnya, tidak tahu sebenarnya apa sakit yang dia derita begitu. Nah, dokter dalam hal ini berusaha untuk mendeteksi sebenarnya kondisi pasien ini dari beberapa indikator. Contoh, misalkan dari denyut nadinya, dari suhunya, dari misalkan kondisi paru-paru, detak jantung, dan seterusnya. Nah, pemantauan kondisi mirip seperti sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang dokter ini dalam mengetahui kondisi pasien yang sebenarnya. Dilihat dari indikasi detak jantung, tekanan darah, dilihat dari indikasi suhu tubuh, dan seterusnya, sehingga dokter bisa dengan tepat mendiagnosis. Oh, pasien ini ternyata menderita gangguan lambung, dan seterusnya. Dan selanjutnya, dengan bahan ini, dokter bisa membuat keputusan bagaimana treatment yang harus harus diberikan kepada pasien itu dan obat-obat apa yang diperlukan sehingga pasien ini bisa kembali sehat dan pulih. Ini salah satu ilustrasi yang lain. Misalkan kita punya sepeda motor, punya kendaraan bermotor. Pada saat kita mendengarkan suara-suara yang tidak sepatutnya begitu, suara-suara yang agak aneh dari motor kita, pastinya kita lantas berpikir bahwa jangan-jangan ada satu atau dua bagian dari motor kita, entah itu karena karburatornya, entah itu karena sistem pengapiannya, entah itu karena sistem elektrik yang bermasalah begitu. Nah, dengan mengetahui indikasi dari suara yang agak aneh ini atau tiba-tiba motor kita melaju tidak semestinya, maka kita bisa mencoba untuk memprediksi bagian mana sebenarnya masalah dari motor kita dan selanjutnya kita membuat keputusan yang tepat kapan motor kita harus dipelihara, kapan motor kita harus dirawat, kapan motor kita harus benar-benar diganti. Jangan sampai motor kita nanti mogok di tengah jalan hanya karena kita menunda-nunda waktu untuk pemeliharaan atau waktu pemeliharaan yang seharusnya, yang semestinya sudah mengakibatkan motor itu sampai mogok dan rusak di tengah jalan. Bapak Ibu, bagian ini kami ingin mengilustrasikan bagaimana relasi antara pemeliharaan dan pemantauan kondisi. Pada slide-slide sebelumnya, kami sampaikan bahwa pemantauan kondisi ini erat kaitannya sebenarnya dengan pemeliharaan. Tujuannya adalah pemeliharaan. Bisa kita lihat di slide ini bahwa pemeliharaan bisa terbagi menjadi yang bersifat reaktif, preventif, prediktif maupun proaktif. Reaktif atau remedial maintenance ini artinya pemeliharaan dilakukan pada saat alat, komponen, atau sistem kita tepat mengalami kerusakan. Ya, tentunya pemeliharaan reaktif ini didominasi oleh penggantian alat. Bagian ini yang sering kita alami mungkin begitu, eh, bahkan pada saat benar-benar terjadi trip atau kegagalan, pada saat itu sebenarnya kita lakukan pemeliharaan, bukanlah pemeliharaan yang sebenarnya atau semestinya, karena prinsipnya hanya sekedar penggantian begitu. Dan bagian inilah yang kita kenal sebagai pemeliharaan yang konvensional. Nah, di atas reaktif atau remedial maintenance ini, ada preventive maintenance atau pemeliharaan dengan preventif begitu ya, mencegah sampai terjadi kerusakan. Nah, di bagian preventif ini kita melakukan pemeliharaan secara rutin, berkala. Misalkan setiap 1 bulan, setiap 2 bulan, setiap 6 bulan, setiap setahun, dan setiap 10 tahun, misalkan seperti itu. Pemeliharaan yang seperti ini, preventive maintenance ini, kita lakukan juga di reaktor riset kita. Misalkan kita untuk memelihara heat exchanger, kita punya pemeliharaan yang kita lakukan setiap 6 bulan sekali untuk melihat
apakah ada penyumbatan ataukah ada bagian-bagian dari tube-tube heat exchanger yang mengalami blocking. Kemudian di atas dari preventive maintenance ini ada satu lagi namanya predictive maintenance. Nah, predictive maintenance ini dilakukan sedemikian rupa begitu dengan cara dan metode prediksi begitu untuk menghindari kegagalan sedini mungkin. Bapak Ibu lihat di sini pada bagian ini, faults bisa terjadi pada saat preventif maupun pada saat reaktif. Nah, sebelum faults ini benar-benar terjadi, maka kita lakukan sebuah pemeliharaan yang lain namanya predictive maintenance. Tentunya dengan predictive maintenance ini, maka plan downtime atau kemungkinan untuk pembangkit kita mengalami shutdown tanpa kita rencanakan lebih rendah begitu ya. Nah, di atas dari predictive maintenance ini ada proactive maintenance. Jadi, tidak hanya sekedar menduga, memprediksi menggunakan suatu metode tertentu, tetapi di atas itu kita mempertimbangkan kapan sebuah faults atau failure itu benar-benar terjadi. Jangan sampai kita lihat di sini posisinya sudah mendekati faults, tapi kita bisa memprediksi kapan kira-kira faults itu akan terjadi dengan menggunakan metode proactive maintenance ini. Dan semua rezim dari reaktif, preventif, prediktif, dan proactive maintenance ini bisa kita tingkatkan atau kita improve dengan metode pemantauan kondisi. Sehingga plan availability ini bisa kita maksimalkan begitu tanpa terjadi adanya pemadaman atau tanpa terjadi adanya trip atau failure yang tidak kita inginkan. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pemantauan kondisi yang sudah kami jelaskan tadi, kita harus punya 3 prinsip begitu ya. Kita harus memahami ada 3 prinsip pemantauan kondisi. Yang pertama adalah bagaimana mendeteksi kerusakan, selanjutnya bagaimana mengkuantifikasi dan menentukan kecenderungan dari kerusakan itu, kemudian selanjutnya bagaimana mengoperasikan sampai menjelang atau sebelum terjadinya kegagalan. Bagian pertama atau mendeteksi kerusakan ini penting sekali untuk melihat sebenarnya perbedaan antara kondisi normal dan kondisi gagal dari sebuah sistem perangkat atau komponen begitu ya. Kemudian setelah kita bisa mendeteksi jenis kegagalan ini, kita bisa mengkuantifikasi, kita bisa melihat kecenderungannya, pergeseran karakteristik sebuah komponen dari suatu keadaan, dari suatu jumlah tertentu atau kuantitas tertentu, dari misalkan suhunya yang semakin meningkat, atau suaranya yang semakin bising, atau getaran yang semakin tinggi begitu, sehingga pada satu titik kita bisa mendeteksi bagaimana atau kapan kerusakan terjadi berdasarkan hubungan antara satu nilai dengan nilai kecenderungan lainnya. Kemudian kita bisa mengoperasikan sampai menjelang atau sebelum kegagalan terjadi dengan melakukan perbaikan yang dibutuhkan pada saat itu tepat di komponen apa yang sebenarnya mengalami kerusakan. Baik, selanjutnya untuk memberikan gambaran konkret sekarang, bagaimana prinsip-prinsip yang tadi kami jelaskan, yaitu pertama kita deteksi kerusakannya, kemudian bagaimana kita kuantifikasi dan trending kerusakannya, kemudian kita operasikan sampai menjelang, tetapi sebelum benar-benar kegagalan itu terjadi, kita tunjukkan di sini contoh aplikasi pemantauan kondisi pada pompa pendingin di RSG gas. Saya buatkan ilustrasi, saya tampilkan ilustrasi sedikit mengenai pompa pendingin RSG gas. Pompa pendingin ini terdiri dari sebuah motor di bagian depannya, kemudian juga ada pompa. Motor ini dihubungkan dengan kopling dengan pompa ini, pompa yang mengalirkan air ini. Pompa ini pompa yang digunakan untuk mengalirkan air di sistem primer dari
RSG gas, atau juga di sistem sekunder RSG gas, dua-duanya ada pompanya, sebagai pendingin dari bahan bakar, agar bahan bakar tetap berada di suhu yang kita inginkan, jangan sampai terlalu panas. Nah, yang pertama sekarang bagaimana kita mengenali sumber dan jenis kegagalan. Bagaimana kita pertama mendeteksi sebuah sumber dan jenis kegagalan. Kita lihat ilustrasi di sini, Bapak Ibu. Di sebelah kanan ada motornya, di sebelah kiri ini kita ilustrasikan sebagai pompa, dan di tengah ada kopling yang menghubungkan antara motor dengan pompa ini. Dalam kondisi normal, pompa dan juga motor terhubung secara sejajar dengan kopling ini. Nah, ada keadaan di mana pompa dan motor tidak terhubung secara paralel dengan kopling ini. Maka yang terjadi, timbul vibrasi yang sangat besar di sini. Kita lihat di sini ada ketidaksejajaran paralel antara motor dan pompa. Atau kasus lainnya, motor dan pompa juga tidak sejajar, tetapi tidak sejajarnya secara angular begitu ya. Jadi bergeser sedikit ke bawah gitu ya. Dan dua-duanya ini adalah sumber kegagalan, ada sumber kerusakan dari sebuah motor. Baik Bapak Ibu, di slide sebelumnya sedikit kami ulang, kita diberi contoh mengenai sumber kerusakan atau sumber kegagalan tadi, atau faults begitu, nggak sampai failure. Namanya misalignment atau ketidaksejajaran antara motor dengan pompa. Tidak sejajar secara paralel maupun secara angular begitu ya. Nah, di bagian ini setelah kita tahu sumber kerusakannya, maka bagian ini dituntut untuk mampu untuk mendeteksi kegagalan itu atau kerusakan itu. Pada bagian ini, kerusakan tentunya akan menimbulkan suatu indikasi yang bisa kita deteksi, namanya vibrasi. Bisa kita lihat di sini, vibrasi ini bisa uh, berarah X, berarah Y, maupun berarah Z, angular, begitu ya. Bentuknya bisa percepatan, bisa kecepatan, dan bisa displacement, begitu. Nah, dengan mengetahui adanya getaran atau adanya vibrasi yang diakibatkan oleh tadi misalignment atau ketidaksejajaran baik itu angular maupun ketidaksejajaran paralel, maka kita bisa mengenali nantinya, bisa mengkuantifikasi sejauh mana kerusakan itu sudah terjadi dan di bagian mana sebenarnya kerusakan itu terjadi. Dan bentuknya apa? Apakah getaran yang kita deteksi itu karena alignment yang diakibatkan oleh ketidaksejajaran, ataukah karena alignment yang diakibatkan oleh ketidaksejajaran yang angular atau paralel. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bahwa kita bisa mendeteksi kerusakan alignment tadi, atau misalignment, ketidaksejajaran antara motor dan juga pompa, dengan mendeteksi vibrasi yang ditimbulkan dari sambungan ini, begitu, maka selanjutnya kita ingin mengetahui, kita harus mampu mengkuantifikasi dalam prinsip-prinsip pemantauan kondisi ini, prinsip kedua ini, mengkuantifikasi sejauh apa sebenarnya getaran itu bisa kita kategorikan. Apakah getaran yang terjadi itu masih bisa kita tolerir, ataukah getaran itu sudah tidak bisa kita tolerir sama sekali. Artinya, getaran itu juga harus sudah artinya dengan getaran itu maka motor harus segera diperbaiki. Contoh di sini Bapak Ibu, ada standar namanya ISO 2372 begitu ya. Dengan standar ini kita punya 3 kriteria motor begitu di sini. Motor yang kecil, motor yang menengah, dan motor yang besar. Motor yang kecil, contoh,
dengan daya kurang dari 15 kilowatt, getaran yang uh, sampai ukurannya di bawah 1,7 ini, begitu, masih bisa dikategorikan baik-baik saja, begitu ya. Tidak ada motor yang tidak bergetar, pasti semuanya akan bergetar. Tetapi getaran yang cukup rendah di bagian ini, maka bisa dikategorikan bahwa motor itu masih oke, begitu ya. Di atas ini sampai dengan 2,8 kurang lebih, maka milimeter per sekon begitu, maka motor ini masih boleh dikategorikan allowable, artinya boleh dijalankan begitu ya. Dan di atas ini, apabila kita mendeteksi vibrasi dari motor itu di antara 1,8 sampai dengan 4,5 milimeter per sekon begitu, maka bisa dikategorikan bahwa motor ini mulai menunjukkan indikasi cenderung ke arah kerusakan begitu. Cenderung mengalami gangguan di sana sini. Salah satunya mungkin diakibatkan oleh misalignment tadi. Tetapi pada tahap ini motor ini masih bisa ditoleransi untuk dijalankan atau dioperasikan. Nah, apabila motor ini sudah mempunyai vibrasi yang kecepatannya lebih dari 4,5 milimeter per sekon, maka untuk kategori kecil, motor ini tidak layak atau tidak diizinkan untuk dioperasikan. Khawatir apabila kita operasikan terus-menerus, maka motor ini akan mengalami kerusakan yang berakibat tidak hanya pada motornya, tetapi nanti kopling, kemudian pompa, bahkan ujung-ujungnya akan mempengaruhi keselamatan reaktor secara keseluruhan. Karena sistem pendingin reaktor tidak beroperasi, tidak bisa mendinginkan bahan bakar secara layak begitu. Nah, selanjutnya apabila kita sudah bisa mengkuantifikasi tadi motor yang baru seperti apa, motor yang kira-kira masih bisa dioperasikan seperti apa, motor yang tidak boleh dioperasikan karena sudah pada sangat level berbahaya. Nah, di bagian ini kita kita sampaikan sebuah grafik ilustrasi di sini. Bagaimana waktu operasi dibanding dengan kondisi motor. Jadi, misalkan Bapak Ibu, pada saat kita mempunyai data-data di waktu bagian operasi motor baru ini ya, uh, pada pada bagian ini tentunya motor tidak akan menimbulkan vibrasi yang cukup tinggi. Nah, pada saat kita sudah memasuki zona hijau ini, sampai ada kecenderungan meningkat trendingnya pada level yang perlu diwaspadai, pada level waspada ini, maka pada bagian ini sebenarnya kita bisa mengganti motor segera sebelum terjadi kegagalan yang mengakibatkan kecelakaan. Inilah sebenarnya prinsip sederhana bagaimana kita mengumpulkan data dari waktu ke waktu, kita mengkolek data dari waktu ke waktu sehingga kita mengetahui kondisi motor, kita mengetahui kondisi pompa dan motor yang dikopling tadi itu sebelum terjadi kecelakaan. Baik Bapak Ibu, demikian tadi singkat ya mengenai pengantar pemantauan kondisi. Pada bagian ini saya serahkan pada Bapak Ibu untuk bertanya. Jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, bisa Bapak Ibu masukkan di chat atau di di bagian fitur-fitur dari LMS kita. Nah, baik. Sebelum kita akhiri bagian pengantar pemantauan kondisi ini, sedikit saya review kembali bagaimana bab 2 tadi, pengantar dan prinsip dari pemantauan kondisi. Kami jelaskan tadi mengenai pengertian pemantauan kondisi, yaitu inspeksi atau observasi yang tujuannya adalah pemeliharaan dengan cara bagaimana, dengan cara menganalisa data komponen, dan manfaatnya tentunya mengamati tanda degradasi, mendiagnosis kerusakan, atau memprediksi operasi sampai nilai ekonomisnya bisa tercapai begitu. Selanjutnya juga review kembali Bapak Ibu untuk mengingat kembali tiga prinsip pemantauan kondisi. Yang pertama tadi bagaimana kita mendeteksi, yang kedua adalah mengkuantifikasi, kemudian membuat trending dari data-data yang kita peroleh
hasil deteksi tadi, kemudian kita mengoperasikan sampai sebelum kegagalan terjadi. Nah, 3 prinsip ini adalah prinsip dari pemantauan kondisi yang nanti ke belakang akan kita terapkan untuk reaktor nuklir. Ya, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bagian pengantar ini bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan di forum chat untuk LMS kita. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.